Hadirin Dewan yang terhormat, dalam mosi ini pihak pemerintah menganggap study loan sebagai jalan keluar atas mahalnya pendidikan. Namun saya melihat hal yang berbeda. Bagi saya, study loan tidak menyelesaikan akar masalah pendidikan di Indonesia, tetapi justru menciptakan masalah baru dalam bentuk tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial. Masalah terbesar dalam hal ini bukan cuma soal bisa masuk kuliah atau tidak, tetapi bagaimana hidup siswa setelah lulus, bagaimana ketimpangan sosial bekerja, dan bagaimana negara memandang pendidikan sebagai hak atau sebagai investasi yang harus dibayar kembali. Saya akan membuktikan dua hal paling penting. Pertama, study loan menciptakan lingkaran hutang struktural yang memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kedua, study loan merusak esensi pendidikan karena siswa belajar di bawah tekanan finansial bukan demi pengembangan diri. Dan dua dampak ini jauh lebih besar dibanding ilusi akses yang dibawa pihak pemerintah. Argumen saya yang pertama, pendidikan tidak boleh menjadi tiket masuk ke lingkaran hutang. Pihak pemerintah mengatakan bahwa study loan adalah kesempatan. Masalahnya, mereka melihat Indonesia seolah semua orang setelah lulus akan langsung sukses, punya pekerjaan stabil, dan mampu membayar hutang mereka. Padahal, realitanya tidak sesederhana itu. Hari ini, banyak fresh graduate yang sulit mendapat pekerjaan tetap, bekerja di sektor informal, hidup dari kontrak pendek, bahkan menganggur berbulan-bulan. Artinya apa? Student loan dibangun di atas dasar asumsi bahwa masa depan ekonomi semua orang akan baik-baik saja. Padahal negara sendiri belum mampu menjamin itu. Pemerintah bilang pembayarannya bertahap, bunganya proporsional, bisa dipotong dari gaji. Justru itu masalahnya. Karena sejak awal, siswa dipaksa memikirkan cicilan bahkan sebelum mereka benar-benar mapan. Mereka memulai hidup bukan dengan kesempatan yang bebas, tetapi dengan tekanan finansial yang terus mengikuti mereka. Dan yang paling terdampak bukan orang kaya. Orang kaya tetap bisa kuliah tanpa hutang, punya koneksi, punya dukungan keluarga, punya safety net kalau gagal. Sedangkan siswa dari kelas bawah dipaksa mengambil resiko terbesar hanya demi mendapatkan akses pendidikan. Akhirnya, akses pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial malah berubah menjadi jebakan finansial bagi kelompok rentan. Ini yang gagal dipahami oleh pemerintah. Mereka menganggap semua orang memulai dari titik yang sama, padahal kenyataannya tidak. Lalu pemerintah menyerang scholarship karena dianggap terbatas atau terlalu elit. Kegagalan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan pendidikan bukan berarti resikonya boleh dialihkan kepada siswa. Karena ada perbedaan besar antara scholarship dan juga student loan. Scholarship membebaskan siswa dari hambatan ekonomi, sedangkan student loan hanya memindahkan hambatan itu ke masa depan. Dan dampaknya sangat panjang. Ketika seseorang lulus kuliah, langsung dibebani cicilan, mereka sulit menabung, sulit membantu keluarga, takut mengambil resiko, bahkan sulit membangun hidup secara stabil. Artinya, student loan tidak benar-benar menyelesaikan kemiskinan. Ia hanya menunda kemiskinan itu ke fase hidup berikutnya. Dan inilah kenapa argumen saya paling penting. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya akses pendidikan, tetapi masa depan ekonomi satu generasi muda Indonesia. Argumentasi saya yang kedua adalah ketika pendidikan dibangun di atas ketakutan, bukan pengembangan diri. Pihak pemerintah mengatakan student loan akan membuat siswa lebih visioner, lebih disiplin, lebih kompetitif, dan lebih tahan tekanan. Saya menolak logika ini sepenuhnya. Karena tekanan ekonomi bukan alat pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi tempat seseorang untuk berkembang, mengeksplorasi potensi, membangun karakter, dan menemukan arah hidupnya. Tetapi ketika student loan masuk, pendidikan berubah menjadi transaksi ekonomi. Siswa akhirnya belajar dalam rasa takut. Mereka tidak lagi bertanya, apa sih passion saya? Tetapi jurusan mana sih yang paling cepat menghasilkan uang untuk bayar utang? Dan ini sangat berbahaya, karena akhirnya siswa memilih jurusan bukan berdasarkan potensi, tetapi berdasarkan tekanan ekonomi, bukan demi berkembang, tetapi demi bertahan hidup. Dalam jangka panjang, ini membuat pendidikan kehilangan esensinya. Kreativitas menurun, inovasi menurun, keberanian mencoba juga menurun. Karena semua orang dipaksa untuk bermain aman.
Tekanan mentalnya juga tidak sesederhana yang dijelaskan oleh pemerintah. Mereka bilang akan ada keluarga dan teman yang mendukung. Tetapi tidak semua siswa punya support system yang sehat. Tidak semua keluarga stabil secara ekonomi maupun mental. Bayangkan, siswa umur 18 atau 19 tahun baru masuk kuliah, sudah dibebani hutang, lalu terus dihantui kewajiban untuk bayar hutang setelah lulus. Mereka takut salah jurusan, takut gagal, tidak dapat pekerjaan, atau tidak mampu membayar cicilan. Dan tekanan ini bisa berubah menjadi stres berkepanjangan, bahkan burnout. Pemerintah menganggap tekanan itu baik supaya siswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Tetapi saya percaya bahwa pendidikan tidak seharusnya dibangun di atas dasar takut. Karena tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan pekerja, pendidikan menghasilkan manusia. Kalau sejak awal siswa dibentuk dalam tekanan hutang atau kecemasan finansial, maka yang lahir bukan generasi visioner, tetapi generasi yang takut gagal, takut menghadapi resiko, dan takut di bawah tekanan ekonomi terus-menerus. Dan itu merusak kualitas manusia Indonesia secara jangka panjang. Kesimpulannya, pihak pemerintah mencoba menjual mimpi tentang akses pendidikan. Tetapi yang sebenarnya mereka tawarkan adalah akses yang dibayar dengan utang, kesempatan yang dibayar dalam tekanan, dan pendidikan yang dibayar dengan masa depan finansial generasi muda. Saya percaya pendidikan adalah tanggung jawab negara, bukan beban hutang siswa. Kalau masalahnya biaya pendidikan mahal, maka solusi yang benar adalah memperbaiki subsidi, memperluas biaya siswa, memperbaiki distribusi bantuan, dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, bukan menjadikan siswa sebagai debitur sejak usia muda. Karena ketika pendidikan berubah menjadi utang, negara telah gagal melindungi hak paling dasar rakyatnya. Karena pendidikan adalah hak, bukan beban utang. Dengan seluruh alasan tersebut, saya dari pihak oposisi menolak mosi ini.